Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat mahasiswa yang saya hormati, saya Lantip Diat Prasojo, Ketua LPMPP UNJ, dalam hal ini akan mencoba memberikan jawaban terhadap pertanyaan sahabat mahasiswa atau adik-adik mahasiswa. Yang pertama yang terkait dengan pertanyaan, apa hubungan growth mindset dengan pengembangan karir. Untuk itu, saya ingin coba menjelaskan dulu bahwa growth mindset adalah bagaimana kita sebagai manusia, khususnya untuk hal ini adalah sahabat mahasiswa, mempunyai pemikiran yang terbuka, pemikiran yang tidak tertutup seperti kata dalam tempurung. Artinya, adik-adik mahasiswa harus mempunyai pemikiran yang terbuka, menerima masukan, menerima kritik, sehingga mampu bekerja sama dengan orang lain. Kaitannya dengan pengembangan karir, hal ini sangat penting karena dalam karir ke depan adik-adik mahasiswa tentunya akan dituntut untuk selalu bekerja sama, berkolaborasi dengan orang lain ataupun teamwork. Ya. Apalagi nanti ketika sahabat mahasiswa ini menjadi pemimpin, sehingga tuntutan untuk bagaimana berpikir growth mindset, ya, berpikir terbuka, ya, berpikiran luas, mau menerima kritik, lapang dada, ini sangat bermanfaat kepada karir adik-adik mahasiswa. Begitu juga dengan dampak untuk kehidupan bermasyarakat. Orang-orang yang sukses biasanya dia yang mempunyai human relation yang bagus, ya, kemampuan untuk berkolaborasi, kemampuan untuk bekerja sama, kemampuan untuk mengembangkan ide-ide sehingga orang lain sangat menerima idenya dan diterima oleh banyak kalangan. Lalu yang berikutnya lagi, bagaimana ketika kita berbicara tentang talent, ya, atau talenta. Nah, apakah talenta ini bisa mendorong manusia untuk sukses yang terkait dengan growth mindset tadi? Ini sebenarnya talenta itu sangat juga mendukung untuk manusia sukses dalam hidupnya. Artinya tidak semua orang mempunyai talenta yang menonjol, karena memang talenta ini bisa dimiliki oleh seseorang yang mempunyai karakter-karakter khusus tertentu, ya. Misalkan dia mempunyai karisma, ya, terus mempunyai karakteristik yang menonjol, ya, seperti Bung Karno itu kan mempunyai talenta misalkan gitu, atau pemimpin-pemimpin dunia yang lainnya yang mempunyai talenta-talenta yang bagus. Nah, ini kan kecenderungannya orang-orang yang mempunyai talenta ini juga dibutuhkan untuk mendorong karirnya, untuk membuat karir dari adik-adik mahasiswa ini juga bagus. Dan ini biasanya orang-orang yang mempunyai talenta ini juga mempunyai growth mindset yang bagus juga, artinya mempunyai pemikiran yang terbuka, ya, sehingga dia juga mampu berkolaborasi, ya. Peter Drucker mengatakan bahwa pemimpin yang bagus itu adalah pemimpin yang pemimpin tim, ya, pemimpin yang tidak hanya mampu memerintah, ya, hanya bilang ke sana, ke sini, mampu memerintah saja, tetapi dia harus mampu memberikan contoh, membentuk tim, sehingga apa yang menjadi tanggung jawabnya dia itu bisa dikerjakan bersama-sama melalui orang lain. Lalu yang berikutnya, ini pertanyaan yang berikutnya, apakah growth mindset dan pengembangan karir di abad 21 ini sangat terkait, gitu, ya. Kalau hal ini, keterkaitan antara growth mindset dengan pengembangan karir di abad 21 ini sangat penting. Bahkan kalau saya pribadi mengatakan bahwa keterbukaan berpikir itu wajib, ya, untuk pengembangan karir di abad 21. Karena apa yang terjadi di masa yang akan datang, terutama di abad 21 ini, kita tidak bisa menyelesaikan secara individu tersendiri. Tentunya diselesaikan oleh tim kebanyakan. Nah, kemampuan untuk membentuk tim, kemampuan untuk berkolaborasi, kemampuan untuk bekerja sama dengan orang lain ini hanya dimiliki oleh orang-orang yang mempunyai pemikiran terbuka. Tapi kalau orang-orang yang mempunyai pemikiran
inklusif lah istilahnya itu ya, menutup diri itu tidak bisa ya. Sehingga dari kuliah adik-adik mahasiswa, sahabat mahasiswa harus mencoba untuk mengembangkan pemikiran yang terbuka, membangun human relation skill yang bagus ya, bagaimana kemampuan individu untuk bekerja sama dengan orang lain ya. Lalu yang pertanyaan berikutnya lagi, sistem pembelajaran apa yang bisa menumbuhkan growth mindset ini secara inti dari pertanyaannya seperti ini sehingga mampu merubah pola pikir mahasiswa. Nah, sistem pembelajaran yang mampu membangun growth mindset ini sebenarnya banyak diajarkan di prodi psikologi ya. Psikologi kalau di UNJ ini ada psikologi, ada bimbingan konseling. Memang itu bidangnya Bapak Ibu yang mempunyai keilmuan di bidang itu. Nah, ini sistem pembelajarannya yang mendukung di situ adalah sistem pembelajaran yang menganut keterbukaan. Artinya mata kuliah apapun bisa memunculkan atau memuat hal-hal untuk membangun growth mindset atau bagaimana kita berpikir terbuka. Contohnya adalah ketika Bapak dan Ibu dosen mengajar mahasiswa itu memberikan peluang yang seluas-luasnya untuk mahasiswa memberikan pertanyaan ya, memberikan pertanyaan. Bahkan Bapak dan Ibu dosen tidak merasa malu ketika teori ataupun pendapatnya disanggah oleh mahasiswa dan dosen bangga. Insya Allah kalau di dalam pembelajaran saya sendiri di kelas itu mengajarkan bagaimana mahasiswa juga berpikir terbuka. Artinya ketika mahasiswa mengajukan sanggahan terhadap apa yang saya sampaikan itu biasa, hal biasa bagi Pak Lantip, karena justru itu yang saya bangga ketika ada mahasiswa memberikan sanggahan-sanggahan dengan argumen yang jelas tentunya. Tetapi kalau sanggahannya tidak ada argumen, tentunya kita harus di ranah akademik, di bidang akademik itu kan harus mempunyai argumen yang jelas ketika kita mengeluarkan pendapat. Nah, ini perlu dibangun. Nah, itu di semua mata kuliah sebenarnya bisa kalau menurut pendapat saya, tergantung mahasiswa dan dosennya. Karena di era sekarang ini beda antara dosen dengan mahasiswa itu hanya sekian detik saja. Karena rujukan itu bisa diambil, sumber belajar itu bisa diambil dari internet, dari manapun, dan itu tergantung mahasiswa dan dosennya. Kalau mau mengajar, dosennya itu browsing di internet, update ilmu yang terbaru, dan mahasiswanya juga update ilmu yang terbaru juga. Barangkali ketika paginya si dosen mau mengajar dan selang 2-3 menit berikutnya mahasiswa mendapatkan ilmu yang baru, bisa jadi ilmu yang disampaikan oleh Bapak dan Ibu dosen itu ketinggalan 2 menit daripada mahasiswanya, dan ini sangat mungkin. Nah, itu perlu growth mindset ini dibangun melalui pembelajaran-pembelajaran yang terbuka ya, antara dosen dengan mahasiswa dalam berpikir. Maksudnya terbuka ini adalah keterbukaan dalam berpikir. Lalu yang berikutnya lagi, ini pertanyaan yang menyangkut bagaimana growth fixed mindset ini keterkaitannya dengan otak kanan dan otak kiri, ataukah bukankah mindset ini setiap orang berbeda-beda? Lalu apa yang mendasari perbedaan, dan lantas apakah mindset di era perbedaan mindset ini erat kaitannya dengan pola pikir ya? Memang untuk growth fixed mindset masing-masing orang itu berbeda-beda, karena keterbukaan berpikir itu dibangun berdasarkan kebiasaan ataupun proses berpikir dari manusia itu. Nah, kalau proses berpikir manusia itu dia banyak diwarnai hal-hal yang sifatnya tidak terbuka, ya seperti kata dalam term kurung, maka dia akan cenderung berpikir inklusif kalau boleh saya katakan, atau terbalik itu inklusif. Nah, sehingga dia hanya membenarkan pendapatnya dia sendiri, tidak mau menerima pendapatnya orang lain. Nah, sehingga keterbukaan berpikir ini membangun karakter juga dari manusia itu sendiri. Nah,
pola pikir itu juga dibentuk. Nah, adik-adik mahasiswa ini dalam perkuliahan itu salah satunya adalah membentuk pola pikir tadi. Ya. Jadi ilmu yang diberikan di bangku perkuliahan oleh Bapak dan Ibu dosen itu juga akan membentuk pola pikir adik-adik mahasiswa ke depannya. Sehingga kalau tadi ada pertanyaan apakah erat kaitan antara pola pikir dengan growth fixed mindset, ini kan memang berkaitan erat kalau menurut pendapatnya Bapak, karena pola pikir dan growth mindset ini dibentuk secara bersamaan ya, secara ya hampir bersamaan lah, hampir bersamaan ya. Kalau kita bisa mendalami, sehingga nanti ke depannya saya menyarankan kepada adik-adik mahasiswa, cobalah berpikir terbuka, biasakan untuk menerima kritik dan saran dari teman, baik kritik itu yang membangun maupun yang mungkin menyakitkan hati atau membuat kuping kita merah gitu ya. Tetapi hal itu justru akan membangun kedewasaan kita. Nah, ini termasuk tadi membentuk pola pikir itu. Nah, ini pertanyaan kaitannya dengan kritik tadi, kebetulan ini ada pertanyaan kelima, bagaimana kita dapat menerima dan lapang dada terhadap setiap kritik dan saran ya. Kadang-kadang kritik itu juga membuat kita merasa tersinggung, tidak nyaman. Nah, ini tadi ketika adik-adik mahasiswa, saya sendiri juga mengalami juga biasa dikritik. Nah, ini kita kalau falsafahnya orang Jawa, saya orang Jawa, berasal dari Magetan, Jawa Timur, itu dulu ibu bapak saya almarhum mengajarkan, "Le, kamu jadilah orang seperti falsafahnya lautan ya, seperti segoro lautan itu ya, lautan. Bagaimana lautan itu bersifat ya, lautan itu adalah tempat muaranya semua air ya, dia air dari sungai, dari danau, air hujan ya, danau menguap berbentuk air hujan datang ke lautan. Sampah-sampah, limbah juga banyak yang masuk ke lautan. Nah, ini bersifat seperti lautan tadi ya. Lautan tadi kita luas ya, lautan lagi luas, lapang dada luas, sehingga ketika kita menerima kritik dan saran, mencoba untuk menganalisis kritik dan saran itu, mana-mana kritik saran itu yang baik ya kita lakukan, mana-mana kritik saran yang tidak baik ya kita terima, ya, kita pertimbangkan. Nah, tapi memang ini perlu usaha yang sangat keras di dalam diri kita untuk menerima kritik dan saran, sehingga kritik-kritik tadi yang mungkin dianggap oleh kita itu membuat merah telinga kita ini bisa kita manage di dalam diri kita, tidak marah, tidak marah. Ya. Sehingga nanti kalau adik-adik sahabat mahasiswa ini ya, atau sahabat mahasiswa ini sudah lulus, sudah menjadi pemimpin, tidak mudah marah. Mau menerima kritik, baik kritik itu yang tidak membangun maupun kritik yang membangun, kita harus menerimanya sebagaimana lautan tadi. Nah, ini closing statement dari Pak Lantip. Saya berharap masa baru UNJ ini semuanya sukses ya, karirnya nanti ke depan akan sukses dengan memulai dari kita berpikir terbuka tadi ya, memulai membangun diri kita untuk mencoba growth mindset di dalam diri kita, berpola pikir yang bagus, menanamkan karakter yang bagus tadi ya, mencoba menerima kritikan maupun saran ya, baik yang pedas maupun yang manis kritikannya ya kita terima, tidak dengan mengemukakan emosi atau hal-hal yang kurang baik ya. Sehingga dengan demikian maka adik-adik mahasiswa insya Allah nanti akan menjadi orang-orang yang sukses ya, karena kemarahan itu akan membuat kita hancur, emosi itu akan menghancurkan kita ya. Begitu yang dapat kami sampaikan kepada sahabat mahasiswa semua. Pesan satu lagi dari Pak Lantip, sahabat mahasiswa mohon untuk menghadirkan kedua orang tuanya ataupun perwakilan orang tuanya, kalau orang tuanya sudah nggak ada, di UNJ dalam kondisi terhormat. Caranya bagaimana? Caranya panjenengan semua kalau bisa kuliah di UNJ, IPK-nya harus kumlot. Karena kalau IPK-nya kumlot itu orang tuanya
dihormati dan dihargai ketika wisuda nanti, dan itu akan membayar semua jerih payah orang tuanya. Itu yang dapat kami sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.